Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring untuk mata kuliah Manajemen Keuangan dan Anggaran. Dalam kuliah ke-6 akan kita bahas peramalan keuangan. Untuk menunjang kontinuitas proses belajar mengajar online, diharapkan untuk lebih dahulu klik subscribe dan tanda lonceng di channel ini. Terima kasih sebelumnya. Mata kuliah Manajemen Keuangan dan Anggaran, kuliah 6, Peramalan Keuangan. Peramalan keuangan, penambahan aktiva. Penjualan yang dilakukan suatu perusahaan harus didukung dengan harta atau aktiva. Dan bila penjualan akan ditingkatkan, maka aktiva pun harus ditambah. Perusahaan yang sedang tumbuh membutuhkan investasi tambahan yang segera dalam aktiva lancar. Dan dengan tercapainya batas kapasitas, maka diperlukan juga tambahan investasi dalam aktiva tetap. Peramalan keuangan tambahan modal. Tambahan investasi tersebut harus dimodali dan permodalan yang baru menimbulkan komitmen dan kewajiban memberi imbalan jasa untuk modal yang diperoleh. Suatu perusahaan yang sedang tumbuh dan rendable kemungkinan memerlukan tambahan kas untuk investasi dalam piutang, persediaan, dan aktiva tetap. Bila kebutuhan permodalan tidak diketahui tepat waktunya, maka perusahaan itu dapat menghadapi masalah arus kas. Hutang jangka panjang atau penambahan saham. Kebutuhan modal yang besar dapat dipenuhi dengan hutang jangka panjang dan atau dana ekuitas. Biaya penjualan sekuritas atau hutang jangka panjang akan menjadi lebih murah dengan bertambahnya jumlah lembar emisi. Karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu, akan penting sekali bagi perusahaan untuk mempunyai perkiraan total kebutuhan dana untuk beberapa tahun mendatang. Metode presentase penjualan. Pendekatan termudah untuk meramal kebutuhan permodalan adalah melihat persentase penjualan tahunan pada setiap pos dalam neraca. Sebagai contoh, Fortran Company yang neracanya sebagai berikut. Ini ada contoh neraca Fortran Company sebagai berikut. Fortran Company, neraca per 31 Desember 1984 dalam jutaan dolar. Di sisi aktiva ada kas 10, piutang 85, persediaan 100 sebagai aktiva lancarnya, dan aktiva tetapnya neto 150 US dollar. Total aktiva 345. Di sisi pasiva ada hutang dagang 50, pajak dan upah akrual 25 sebagai hutang jangka pendek, ada obligasi hipotek 70 sebagai hutang jangka panjang, dan terakhir ada modal saham dan sisa laba yang ditahan masing-masing 100. Total pasiva menjadi 345. Sama total aktiva dan total pasiva. Selanjutnya dijelaskan penjualan pada tahun itu 500 juta, yang merupakan juga batas kapasitas perusahaannya.
Margin laba setelah pajak dibanding penjualan adalah 4%. Pada tahun itu juga perusahaan mendapat laba 20 juta. Setelah dipotong pajak dan dividen dibayar 10 juta. Sesuai dengan rencana perusahaan untuk selalu membayar dividen separuh dari laba. Departemen pemasaran memperkirakan penjualan akan meningkat dari 500 juta menjadi 750 juta pada tahun 1985. Berapa besarnya tambahan permodalan yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan penjualan tersebut? Itu tadi contoh soal dan ini penyelesaiannya. Identifikasi pos-pos yang berhubungan dengan penjualan. Sisihkan pos-pos neraca yang diperkirakan akan berubah langsung menurut penjualan. Dalam hal Ford Trend Company, langkah ini berlaku untuk semua kategori aktiva, di mana meningkatnya penjualan memerlukan lebih banyak kas untuk transaksi, lebih banyak piutang, lebih tingginya tingkat persediaan, dan tambahan aktivitas aktiva tetap. Pada sisi pasifa, hutang dagang dan pos akrual antisipasi diperkirakan akan naik juga dengan meningkatnya penjualan. Sisa laba ditahan juga akan naik sepanjang perusahaan masih rendable dan tidak semua dibayarkan sebagai dividen. Hanya saja presentasi kenaikannya tidak konstan. Modal saham dan obligasi tidak akan naik spontan dengan penjualan. Pos-pos yang diperkirakan akan berpengaruh langsung digambarkan dalam neraca sebagai berikut. Prosentase kenaikan. Prosentase kas di neraca 10 juta. 10 juta ini adalah 2% dari penjualan 500 juta. Piutang di neraca 85 juta adalah 17% dari penjualan. Persediaan di neraca 100 juta adalah 20% dari penjualan. Aktiva tetap di neraca 150 juta adalah 30% dari penjualan. Di sisi pasifa, hutang dagang di neraca 50 juta adalah 10% dari penjualan. Penjualannya 500 juta. Pajak dan upah akrual di neraca 25 juta adalah 5% dari penjualan. Aktiva dalam persentase penjualan dijumlahkan 69%. Dikurangi kenaikan hutang spontan 15%, persentase setiap tambahan penjualan yang harus dimodali adalah 54%. Untuk setiap $1 kenaikan penjualan, aktiva harus naik ditambah 0,6%, $0,69 yang harus dicarikan permodalannya. Hutang dagang akan meningkat spontan bersama penjualan, sebagaimana juga pos antisipatoris, di mana kedua pos ini akan menyediakan dana $0,15 untuk setiap kenaikan penjualan $1. Kebutuhan dana 69% dikurangi penyediaan dana spontan 15%, sisanya adalah 54%. Jadi untuk setiap $1 kenaikan penjualan, Ford Trend Company harus menyediakan permodalan $0,54, baik modal sendiri maupun modal eksternal.
Dalam contoh ini, penjualan meningkat dari 500 juta dolar menjadi 750 juta dolar atau kenaikannya sebesar 250 juta dolar. Dengan menerapkan 54% dari perhitungan kebutuhan karena kenaikan penjualan, kita dapat menyimpulkan bahwa dibutuhkan dana 0,54% dikali 250 juta sama dengan 135 juta dolar kebutuhan dana. Sebagian kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari sisa laba ditahan. Total penerimaan 1985 adalah 750 juta. Bila laba bersihnya 4%, maka akan diperoleh laba bersih 30 juta dolar. 0,04 dikali 750 sama dengan 30. Dengan asumsi 50% dibayarkan sebagai dividen, maka sisa laba yang ditahan adalah 50%-nya, yaitu 15 juta dolar. Sisa dana yang diperlukan menjadi 135 juta dikurangi 15 juta menjadi 120 juta, yang merupakan dana yang harus dicari baik melalui emisi saham baru atau dengan membuka pinjaman jangka panjang. Apabila diformulasikan dalam rumus, maka rumusnya adalah EFR, External Fund Request, adalah AS per S kali buka kurung delta S, tutup kurung, ditambah AF per S dikali buka kurung delta S tutup kurung, dikurang DS per S dikali buka kurung delta S tutup kurung dikurangi M kali B kali buka kurung S1 tutup kurung, sementara AS per S adalah aktiva tetap yang meningkat, AF per S adalah aktiva tetap yang meningkat, sementara delta S adalah perubahan penjualan dan S1 adalah penjualan yang diproyeksikan, M adalah margin laba, dan B adalah persentase laba ditahan. Hasil perhitungannya adalah external fund required sama dengan 0,39 dikali 250 ditambah 0,30 dikali 250 dikurang 0,15 dikali 250 dikurang 0,4 buka kurung 0,5 tutup kurung buka kurung 750 tutup kurung sama dengan 0,54 kali 250 ditambah 0,02 dikali 750 sama dengan 120 juta. Dan inilah neraca Fortran Company 1985. Fortran Company neraca per 31 Desember 1985 dalam jutaan dolar. Kas menjadi 15, piutang 128, persediaan 150 sebagai aktiva lancarnya, dan aktiva tetapnya neto 225, total aktiva 518. Di sisi pasifa, hutang dagangnya 75, pajak dan upah akrual 38 sebagai hutang jangka pendek, dan obligasi hipotek 70 tetap dia hutang jangka panjangnya, dan terakhir adalah modal saham 220
dan sisa laba ditahan 115. Total pasiva menjadi 518. Sama total aktiva dan total pasiva. Dan akhirnya, baiklah, sampai di sini kuliah ke-6 kita. Nanti kita lanjutkan dengan kuliah-kuliah kita berikutnya. Sekian dan terima kasih.